Dana yang harusnya dipakai untuk bantu para atlet difabel. Mereka yang bertanding dengan segala keterbatasan, yang latihan tanpa mengeluh, yang bawa nama daerah dengan penuh kebanggaan. Malah raib buat kampanye politik dan beli mobil mewah. Dan yang lebih gila lagi jumlahnya bukan ratusan juta, tapi lebih dari 7 miliar rupiah. Inilah skandal yang bikin publik meledak demi kampanye dan mobil mewah, dana atlet difabel dikuras habis. Kasus ini mencuat setelah polisi menemukan adanya penyelewengan dana hibah yang harusnya masuk ke National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi. Dana ini bukan dana sembarangan. Ini adalah anggaran pembinaan atlet difabel yang berjuang keras di berbagai kejuaraan. Tapi harapan itu berubah jadi luka. Hasil audit resmi Inspektorat Kabupaten Bekasi menunjukkan kerugian negara mencapai 7 miliar 117 juta 660.158 rupiah. Angka fantastis yang membuat publik bertanya, sejahat itukah? Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, mengatakan dengan tegas, ini angka resmi hasil audit. Uang negara hilang miliaran rupiah karena diselewengkan. Mari kita lihat aliran uangnya. Pemerintah daerah mengucurkan dana hibah dalam 2 tahap 9 miliar rupiah pada Februari 2024, 3 miliar rupiah pada November 2024. Tapi sebagian dana itu dibelokkan oleh 2 tersangka berinisial KD dan NY. Tersangka pertama, KD, adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dan disinilah masalah besar dimulai. Dari hasil penyelidikan, KD memakai 2 miliar rupiah dari dana hibah untuk membiayai logistik kampanye politiknya. Iya, duit yang harusnya untuk persiapan atlet, peralatan, pelatihan, keberangkatan, malah dijadikan modal nyalon. Ini bukan hanya penyalahgunaan wewenang, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap para atlet yang sudah berjuang. Lalu ada NY. Ia menerima 1,79 miliar rupiah dan menggunakannya untuk 2 mobil Toyota Innova Zenix. Pembeliannya pun tidak memakai identitas asli, tapi nama keponakan dan kakak iparnya. Uang muka dan angsurannya mencapai 319 juta rupiah, sementara sisa dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hilang begitu saja. Untuk menutupi jejaknya, para tersangka membuat laporan fiktif. Ada seleksi atlet palsu, perjalanan dinas palsu, belanja perlengkapan, dan belanja modal yang hanya ada di atas kertas. Ini pola klasik korupsi tapi tetap menyakitkan, karena korbannya adalah para atlet difabel yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan dan penggunaan uang hibah National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI, yang korban pasti pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah Bekasi. Saksi yang sudah kita periksa sebanyak 61 orang saksi. Ditambah 1 saksi ahli pidana dan 1 saksi auditor berkaitan dengan perhitungan keuangan atau kerugian keuangan negara. Tersangka ada 2 orang, inisial KD laki-laki dan 2 NY. Tersangka pertama adalah ketua NPCI. Tersangka kedua adalah mantan bendahara NPCI Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat kejadian di tahun 2024 di wilayah hukum ataupun di Kabupaten Bekasi. Barang bukti yang kita sita rekan sekalian, 1 bendel SK Bupati Bekasi nomor HK 0202/109 Dispora 2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang hibah dalam bentuk uang kepada KONI dan NPCI Kabupaten Bekasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebesar 9 miliar rupiah. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kemarahan publik meledak di media sosial. Banyak komentar yang mencerminkan rasa kecewa luar biasa. Innalillahi, kok tega banget. UU perampasan aset harus segera disahkan. Dosa 7 turunan gak takut? Bikin geram banget lihat yang begini. Publik menuntut keadilan.
Bukan hanya hukuman penjara, tapi juga pemiskinan bagi koruptor lewat penyitaan seluruh aset yang tidak wajar. Kasus ini langsung menyeret perhatian publik pada RUU perampasan aset. RUU yang dianggap bisa jadi senjata pamungkas untuk membuat koruptor jera, karena aset bisa disita bahkan tanpa menunggu putusan pidana. Prinsipnya jelas, kalau hartanya tidak sesuai profil, pemilik harus membuktikan dari mana asalnya. Tapi RUU ini sudah bertahun-tahun menggantung. Skandal Bekasi membuat masyarakat kembali mendesak agar aturannya dipercepat. Harapannya sederhana, aset koruptor dirampas, uang negara kembali, dan tidak ada lagi dana olahraga yang hilang di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Penyidik menegaskan bahwa kasus ini masih terus berkembang. KD dan NY akan dijerat pasal berlapis terkait korupsi, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran. Kasus ini bukan hanya soal angka, bukan hanya soal mobil mewah atau biaya kampanye, ini tentang masa depan atlet-atlet difabel Indonesia. Mereka yang berjuang dengan kekuatan luar biasa tapi masih sering diperlakukan tidak adil oleh mereka yang seharusnya mendukung. Semoga kasus ini menjadi titik balik, bukan hanya untuk menghukum para pelaku, tapi memperbaiki tata kelola hibah olahraga di seluruh negeri.